Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pertumbuhan dan perkembangan uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, salah satu ciri perkembangan pada tumbuhan adalah jadi kalau pertumbuhan itu lebih ke arah penambahan volume tinggi dan lain-lain. Sedangkan perkembangan itu lebih ke proses pendewasaan. Nah, di sini kita diminta untuk nyari nih yang mana ciri dari perkembangan pada tumbuhan. Berarti terbentuk struktur dan fungsi organ yang lebih kompleks. Jawabannya yang D. Nomor 2, peristiwa yang menunjukkan adanya pertumbuhan pada tanaman. Nah, pertumbuhan di sini ditunjukkan pada yang A, terbentuknya akar, batang, dan daun dari perkecambahan biji. Nomor 3, perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Jenis-jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ditunjukkan oleh angka. Jadi kan pertumbuhan ada dua, primer sama sekunder. Untuk yang primer itu berarti hanya dilakukan oleh meristem apikal atau meristem primer. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu berarti dilakukan oleh meristem sekunder yang ditandai dengan tanaman tersebut memiliki kambium. Nah, di sini tanaman yang memiliki kambium adalah nomor 1, pohon jambu, kemudian 3, kacang tanah, dan juga yang keenam, singkong. Jadi jawabannya 1, 3, 6, B. Nomor 4, pernyataan yang menunjukkan ciri perkecambahan hipogeal adalah, ingat ya, perkecambahan kan ada dua macam, ada epigeal dan hipogeal. Kalau epigeal itu kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Kemudian yang mengalami pemanjangan adalah bagian hipokotil. Sedangkan hipogeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dan yang mengalami pemanjangan adalah bagian dari epikotil. Jadi di sini jawabannya yang A. Nomor 5, pola perkecambahan yang ditunjukkan oleh terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah terdapat pada. Nah, kalau kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah berarti ini tipe epigeal. Nah, tipe epigeal itu contohnya adalah kacang hijau dan kedelai. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Namun pada beberapa jenis tumbuhan hanya terjadi pertumbuhan yang ditandai dengan pemanjangan batang. Kelompok tumbuhan yang dimaksud adalah, jadi kalau pertumbuhan primer tadi berarti kan ada di meristem primer atau meristem apikal, sedangkan yang sekunder itu biasanya dilakukan oleh kambium. Nah, di sini di soal ini adalah tumbuhan yang hanya melakukan pertumbuhan primer saja, berarti di sini tumbuhan yang tidak memiliki kambium. Itu contohnya adalah tumbuhan dari anggota monokotil. Nah, monokotil berarti yang B, tebu, anggrek, dan juga bambu. Nomor 7, perhatikan beberapa fungsi hormon tumbuhan berikut. Menunda pertumbuhan atau memicu dormansi biji, memacu pengguguran bunga dan buah, menghambat pembelahan dan pembentangan sel, merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air, memacu pengguguran daun pada musim kering sehingga mengurangi penguapan. Nah, hormon yang memiliki fungsi-fungsi tersebut adalah dari cirinya di situ utamanya ya ini memacu pengguguran daun pada musim kemarau nih. Nah, ini itu fungsi dari asam absisat. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8, hormon-hormon yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan akar adalah, jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan akar itu dibantu oleh yang pertama, hormon auksin, karena auksin itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar lateral dan serabut akar. Kemudian ada juga sitokinin. Nah, sitokinin itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan memanjang pada akar. Lalu ada juga rizokalin yang berfungsi memacu perkembangan organ bagian akar. Jadi jawabannya yang E. Nomor 9, perhatikan beberapa fungsi hormon berikut.
Fungsi hormon Gibberellin ditunjukkan oleh angka. Jadi yang pertama, Gibberellin itu bisa memperbesar ukuran buah. Jadi nomor 1 itu betul. Lalu dia bisa mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Berarti nomor 4 ini juga betul. Nomor 5 mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi. Nah, ini juga fungsi dari Gibberellin. Kemudian nomor 6 membantu perkecambahan biji. Itu juga betul fungsi dari hormon Gibberellin. Berarti di sini yang benar tadi adalah nomor 1, 4, 5 dan 6. Tapi jawabannya di sini yang diminta hanya 3. Jadi 1, 4 dan 5. Jawabannya B. Nomor 10, pada musim kemarau pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pengguguran pada pohon jati dibantu oleh hormon. Jadi ingat ya, untuk masalah tentang pengguguran atau perontokan daun itu dilakukan oleh asam absisat. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.